Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya coba menjelaskan tentang materi di slide ke-9 ya, untuk menyampaikan informasi melalui alat bantu visual. Di sini fungsi daripada alat bantu visual ini tentu saja memudahkan dan mengefektifkan waktu bagi para pembaca maupun audiens dalam memahami suatu informasi yang disampaikan secara visual atau secara itu baik berupa gambar, suara ya ataupun video. Mengidentifikasi poin untuk diilustrasikan di sini adalah supaya pemahaman daripada audiens itu dapat lebih ditonjolkan dan dapat lebih memudahkan bagi para audiens untuk memahami alur pesan dari berbagai sudut pandang si penerima pesan. Memutuskan poin mana yang akan dijelaskan secara visual ini tentu saja harus diperhatikan kepada 5C ya. Tentu saja harus clear, complete, concise, connected dan compelling. Ya. Untuk mendesain suatu data ini bisa melalui tabel, grafik ya, diagram, piktogram dan bagan, juga ada lingkaran ya, ini alat-alatnya. Kemudian alat bantu untuk mempresentasikan informasi di sini dapat berupa diagram peta, gambar, ya, foto, animasi, dan video. Kemudian ada prinsip-prinsip daripada desain grafis adalah kelancaran, ya, tentu saja harus sesuai dengan desain yang konsisten. Kontras di sini menggunakan warna yang dapat memperlihatkan perbedaan antara suatu penjelasan satu dengan yang lain. Penekan di sini lebih kepada elemen kunci yang menjadi pusat perhatiannya ya. Kalau misalnya dalam suatu film misalnya kita terpaku biasanya pada pemeran utama. Atau kalau di dalam figuran, kalau misalnya figuran itu bisa mengekspresikan lebih baik daripada alur cerita yang dinaskahkan, itu bisa menjadi pemain penekan yang mendominasi film tersebut menjadi lebih baik misalnya. Kesederhanaan tentu saja bersifat pada kekacauan chart Jung. Chart Jung ini biasanya yang chart yang tidak dapat difungsikan dengan baik. Pengalaman dan harapan tentu saja ini membandingkan antara si penerima pesan maupun pada pengirim pesannya. Menciptakan alat bantu visual yang efektif di sini tentu saja harus jelas siapakah audiensnya, ya, pemahaman keseluruhan subjek, serta memahami perangkat apa yang digunakan, ya, alat bantu visual secara keseluruhan, juga bergantung pada huruf, ya, kontras atau tidaknya, serta adanya pengalaman dan budaya penerima, apakah dia bisa menerima dengan baik ataupun tidak. Untuk pengecekannya sendiri tentu saja di sini bisa kita cek sebelum kita gunakan ya alat bantu tersebut. Misalnya kalau kita mau mempergunakan InFocus ya kita trial dulu sebelum jam perkuliahan ataupun misalnya dalam sidang itu berlangsung ya. Dan kalau kita mau motret sesuatu atau mengcapture sesuatu kita coba dulu kameranya atau mungkin rekam suara dan lain sebagainya. Baik, pertemuan kali ini penjelasannya cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.